Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam bela negara. Ketemu lagi dengan saya Rudi Ho Purabaya yang akan menyampaikan materi audit sistem informasi di pertemuan kedua dengan pokok bahasan teknik audit berbantuan komputer. Apa yang akan dibahas di dalam teknik audit berbantuan komputer ini? Yang pertama ada seperti biasa, ya. Saya akan menyampaikan ilustrasi, kemudian ada pendahuluan, kemudian pengertian dan tujuan dari teknik audit berbantuan komputer, kemudian pengendalian internal dan prosedur dari audit, kemudian teknik pemeriksaan dari informasi, ya, yang diharapkan dari materi pokok tadi itu adalah kalian setelah mempelajari materi ajar ini memahami dan mampu menjelaskan serta mengimplementasikan teknik audit berbantuan komputer. Baik, seperti apa ilustrasinya? Mari kita lihat, ya. Pasti setiap perusahaan itu memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Nah, tentunya tujuan dan sasaran ingin dicapai ini harus didukung dengan aset-aset perusahaan, termasuk di dalamnya adalah teknologi informasi. Nah, aset ini harus dinilai. Apa yang harus dinilai? Dinilai artinya kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan, risiko-risiko apa saja yang akan terjadi. Maka kemudian dalam menilai risiko itu harus kita lakukan identifikasi atau pengenalan aset-aset apa saja yang berdampak terhadap tujuan dan sasaran perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pengukuran. Risiko yang akan terjadi ini harus kita lakukan pengukuran. Apakah bisa berdampak fatal atau tidak? Kemudian yang ketiga itu adalah mana yang menjadi prioritas dari penilaian risiko ini. Nah, tentunya penilaian risiko ini itu harus dikendalikan, ya. Jadi tentukan pengendalian yang diperlukan itu apa saja. Disinilah ya audit berbantuan komputer memiliki peran di dalam melakukan penilaian risiko, ya. Nah, tekniknya itu ada dua, yaitu melalui metode data test, artinya si auditor membuat suatu data tertentu. Nah, teknik metode data test ini yaitu antara lain diperlukan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah program komputer sudah berjalan dengan baik, apakah program komputer sudah bekerja secara optimal atau belum. Gitu, ya. Nah, auditor di sini membuat data test berupa unsur-unsur atau elemen-elemen data untuk disimulasikan, yaitu berupa dummy data. Dummy data ini adalah data yang dibuat oleh auditor tetapi hampir menyerupai. Nah, untuk menguji apakah program sudah bekerja atau optimal dengan baik, maka dilakukan yang pertama adalah uji validitas. Kemudian uji kewajaran dan batasannya, kemudian mencoba memproses transaksi yang tidak diotorisasi dengan benar, dan yang keempat melakukan pemeriksaan secara numerik, abjad dan karakter-karakter khusus, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah teknik simulasi paralel. Apa maksudnya? Teknik simulasi paralel ini dilaksanakan melalui parallel simulation atau auditor menguji data dari auditi, dari yang diperiksa, dan memproses pada komputer auditor sendiri. Yang kedua adalah parallel processing, di mana auditor meminta data atau contoh data dan diproses pada komputer auditor dengan sistem aplikasi yang juga
dikopi dari komputer auditi. Ini adalah teknik simulasi paralelnya. Jadi ada dua teknik. Baik, ya. Karena kalian sebagai auditor itu harus tahu. Seperti biasa, audit ini merupakan bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari lingkungan bisnis modern. Audit terus berkembang, yang tadinya hanya lingkupnya keuangan, sekarang sudah berkembang ke berbagai profesi, termasuk audit sistem informasi maupun teknologi informasi, gitu. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah apa itu teknik audit berbantuan komputer? Teknik audit, ya, teknik audit ini adalah suatu metode, suatu cara yang ditempuh oleh auditor untuk memperoleh pembuktian di dalam membandingkan suatu keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Jadi yang sebenarnya seperti apa? Kemudian yang seharusnya seperti apa? Nah, ini tentunya harus ada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaannya, kita, ya. Kemudian kalau yang dimaksud dengan teknik audit berbantuan komputer menurut Romney ini adalah penggunaan sebuah perangkat komputer untuk menjalankan fungsi audit sehingga akan menyederhanakan proses audit. Itu adalah pengertian audit berbantuan komputer. Sedangkan teknik audit berbantuan komputer ini digunakan untuk mengkaji, untuk menelaah data, untuk menganalisis data. Contoh misalkan data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah maupun lainnya, ya. Nah, apa tujuannya dari audit berbantuan komputer ini? Tujuannya adalah yang pertama, memudahkan di dalam menganalisis dan mengakses berbagai jenis file berbentuk elektronik. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu. Kemudian di sini ada pengendalian internal dan proses audit. Nah, ini ada bidang pengendalian yang diaudit, kemudian bagaimana prosedur auditnya, seperti apa bukti auditnya. Ada yang prosesnya manual, ada yang prosesnya melalui komputer, dan kombinasi antara manual dan komputer. Jadi mulai keseluruhan ini audit internalnya. Nah, ini adalah teknik audit berbantuan komputer, skemanya, di mana di sini ada pada batch processing environment, ya, ada data uji yang tadi dibuatkan dummy data, kemudian ada simulasi paralel. Ini adalah teknik auditnya pada online real environment atau lingkungan online secara nyata, terintegrasi dengan menggunakan tes fasilitas dan perangkat lunak audit, ya. Di sini ada proses tracing, kemudian embedded audit module, ada pemetaan, dan ada job accounting data analysis. Ini adalah teknik berbantuan komputer, kerangka pikirnya. Baik, teknik uji pengendalian program aplikasi komputer pada batch processing environment yang tadi itu yang antara lain adalah dengan menggunakan metode uji data, di mana sini auditor data, client software, ya. Kemudian ada sistem uji paralel, di mana si auditor itu meminta atau mengopi software dari auditinya. Baik, ini tahapannya, di mana auditor membuat data uji, ya, uji data ini, membuat data uji atau data dummy, kemudian memasukkan data untuk diuji atau diolah, kemudian menetapkan hasil, kemudian hasil ini dibandingkan dengan yang seharusnya. Yang seharusnya seperti apa? Tentu, setiap perusahaan pasti punya standar tersendiri. Apakah hasil pengujian dengan standar yang ditetapkan ini sesuai atau tidak? Kalau tidak, maka sistem itu tidak bisa diandalkan. Tetapi kalau ternyata sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, maka sistem ini sudah bisa dipercaya. Maka laporan auditor itu lebih memudahkan.
Tetapi kalau tidak, tentunya ini harus menelusuri lagi. Ya, nah ini tahapan dari tahap uji data. Nah, keuntungannya dari sistem data uji ini dapat menguji proses yang terjadi di komputer dengan perkiraan luaran yang didasarkan kepada input yang disiapkan. Simple, cepat, serta relatif murah. Ya. Dan tentunya hanya memerlukan sedikit keahlian teknis di bidang komputer. Kemudian, kelemahannya adalah sangat bergantung tentunya kepada kemampuan dari seorang auditor di dalam memahami potensi kesalahan atau error. Kemudian sulit untuk menelusuri kelemahan jika klien memberi software yang bukan digunakannya. Data uji ini sangat mahal karena pengembangannya tentunya perlu banyak waktu, ya. Nah, software yang biasa dipakai oleh auditor itu adalah berupa copy. Artinya, mengopi dari software auditi, kemudian prosesnya harus betul-betul diawasi oleh auditor. Nah, software auditi tertentu oleh auditor, kemudian ada Generalized Audit Program, ya ini yang bisa dipakai, ada 3. Kemudian yang kedua adalah sistem uji paralel. Apa maksudnya sistem uji paralel ini? Ini adalah berupa parallel simulation atau simulasi paralel. Kemudian di sini auditor mengopi data dari auditi, dari yang akan diperiksa, dan kemudian diproses dengan komputer auditor. Yang kedua itu adalah parallel processing. Apa maksudnya? Parallel processing ini auditor mengopi data dan diproses pada komputer auditor dengan sistem aplikasi dari komputernya auditi. Ini adalah sistem uji paralel, ya. Apa yang jadi kelebihan dari sistem paralel ini? Kelebihannya adalah memeriksa dan menguji akurasi pemrosesan program aplikasi secara konkret, memungkinkan kebenaran output yang sebenarnya. Kemudian cocok untuk diuji kepatuhan. Ya. Keyakinan terhadap status sistem komputerisasi sangat akurat karena diuji dengan komputer auditor. Tidak akan terjadi kontaminasi file dari klien. Kemudian proses bisa dilakukan dengan komputer pihak ketiga yang independen. Auditor menggunakan data klien sebenarnya. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah auditor bekerja secara fleksibel karena terpisah dari personel atau teknisi klien yang diperiksa. Itu menjadi kelebihannya. Tentunya kalau ada kelebihan pasti ada kan kelemahannya, karena setiap kalimat atau kata itu pasti selalu akan berlawanan. Nah, kelemahan dari parallel system ini adalah auditor harus benar-benar memiliki kemampuan, memiliki kompetensi di bidang komputer, ya. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan sistem aplikasi paralel ini. Yang ketiga, auditor harus membuat sistem simulasi. Dan terakhir, yang keempat, pengecekan hanya terbatas kepada data yang dimiliki oleh auditi. Ya. Itu pertemuan kedua dari dari proses pembelajaran berbasis video ini. Mudah-mudahan pertemuan kedua ini bisa betul-betul bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh para mahasiswa yang memiliki peminatan untuk menjadi seorang auditor. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Nah, atau